Kita bacaan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, dari ibu kaum mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang paling tahu pribadi seseorang adalah istrinya. Seorang suami yang paling tahu tentang pribadi suaminya pasti istrinya sendiri, Pak. Jadi ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bercerita. Kana ahabbasy syarabi ila Allah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kana ahabbusy syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwal barid. Ini yang pertama. Jenis minuman yang disukai Nabi kita. Minuman yang paling Nabi sallallahu alaihi wasallam sukai, kata si Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah al-hulwul barid, minuman yang manis, al-barid yang dingin. Nah, jadi al-hulwul barid dalam bahasa Arab itu, Pak, di Jazirah Arab dahulu, Pak, minuman itu identik, kalau tidak susu kambing, susu unta, nanti akan mata air yang biasa, karena Madinah itu ada beberapa mata air di sana, Pak, dan mata air yang ada di Madinah ini sangat segar sekali. Al-Faqir ilallah, waktu sekolah di Mekah dahulu, kalau ke Madinah ada di sejarah itu disebutkan, Pak, sumur-sumur yang ada, bahkan ada satu, saya lupa nama, As-Suqya namanya, sekarang masih masuk di provinsi Madinah. Nah, itu ada mata air di situ. Bahkan ada orang Madinah yang bercocok tanam di sekitarnya, Pak. Nah, jadi memang airnya itu segar dan semacam ada manis. Di sini disebutkan itu yang pertama. Yang pertama tadi susu, yang kedua adalah air mata air, yang ketiga selalunya orang Madinah dan orang Jazirah Arab dahulu kalau disebutkan minuman yang manis karena masih manual, Pak. Jadi mereka biasa mempergunakan kurma yang sudah matang, nanti dimasukkan ke air dan sedikit dikoyak ataupun dilumat. Nanti akan mengeluarkan manisnya, itu akan bercampur dengan air. Tapi itu namanya nabiz, Pak, dalam bahasa Arab. Nabiz atau membuz dalam bahasa kitabnya. Minuman nabiz itu artinya adalah minuman yang dicampur kurma di dalam supaya manis. Dahulu belum ada pabrik gula, Pak, ya. Sekarang sudah canggih, tetapi masih berbeda tentu saja, Pak, gula yang di kita dengan kurma. Mana kisah kurma ini memang ada beberapa ulama menulis buku tentang kurma. Ada keistimewaannya. Sebagaimana zaitun juga ada keistimewaannya, buah tin juga ada keistimewaannya, kurma juga ada, Pak. Bahkan ada satu dokter, saya lupa nama beliau, tapi disebutkan dalam karya guru kita Syekh Ahmad Jumuri, beliau menyebutkan di situ sebenarnya 2 butir kurma atau 3 itu dapat mencukupi kebutuhan badan seorang, tapi yang sudah biasa, Pak, ya. Jangan yang tak biasa. Orang Arab dahulu. Kalau sekarang kalau Pak Ustadz bilang begitu, saya beli dulu lah ke toko, nanti saya coba dulu 3 biji kurma, saya makan sehari tahan atau tidak. Jangan dicoba, Pak. Kalau kita udah biasa makan, nanti sarapan pagi, siang makan lagi, sore makan lagi, itu kita tak tahan karena tak biasa. Tetapi secara penelitian ilmiah, medis, di Jazirah Arab itu bisa bertahan dengan demikian, Pak. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi yang dimaksud di sini minuman yang disukai Rasulullah SAW dari segi tekstual lafaz adalah segala yang manis dan dingin. Dingin di sini tidak mesti harus seperti zaman sekarang dipakai es, Pak, ya. Karena zaman dahulu belum ada kulkas. Nah, belum ada kulkas dan belum ada apa namanya, Pak, belum ada es. Jadi otomatis yang dingin di sini maksudnya adalah di Jazirah Arab yang panas itu, kalau air sudah direndam misalkan, dan biasa di Jazirah Arab itu, Pak, di kitab kita baca sejarah, mereka akan mencari tempat yang agak sedikit ranum tumbuhan dan dia tak tinggi-tinggi. Di lembah-lembah misalkan, sengaja digali mata air di situ, dan nanti tempat air ini terbuat dari kirbah namanya. Kalau Bapak misalkan ke Museum Mekah Mukarramah, di situ ada bentuk nanti tempat air yang terbuat dari kulit kambing atau kulit hewan lain, itu namanya kirbah, Pak. Kirbah itu diisi nanti air dan diletakkan di tempat yang tadi ada tumbuhan, dan itu sore
akan diambil misalnya atau pagi-pagi dia agak dingin sedikit. Kalau tiba musim panas itu tak tanggung, Mbak ya. Apalagi kalau Jazirah Afrika bagian utara itu jauh lebih panas lagi dari Mekah Mukarramah. Mekah Mukarramah cukup panas sekali, Madinah juga. Tetapi kalau dibanding Mesir, dibanding Libya, lebih panas Mesir dan Libya, Pak. Kita lanjutkan. Karena ahabbus syarabi ila Rasulillah SAW. Jadi bagaimana, apa gunanya kita mengkaji ini, Pak Ustaz? Ada manfaatnya, Pak. Memang dari segi medis pun makanan minuman yang manis itu akan menambah kekuatan fisik. Makanya kalau terlalu lebih mungkin diabetes dan seterusnya. Tetapi di sini, Pak, wallahu alam, Nabi SAW menyukai minuman yang manis dan dingin. Tak mesti harus pakai es. Kalau pakai es sekarang bagaimana, Pak Ustaz? Wallah alam, boleh-boleh saja. Tetapi yang dimaksud di sini bukan itu. Yakni Rasulullah SAW sangat sederhana sekali dalam hal minuman. Tetapi meski demikian bukan salah seseorang itu mengikuti tabiat dirinya, yaitu suka yang manis misalkan. Bukan hal yang zuhud selalu yang pahit diminum atau yang tak ada manis-manisnya. Air putih sajalah sudah cukup bilangnya. Saya ingin zuhud sekali bilangnya. Saya tak ingin dunia ini, bilang tak boleh. Sebab Rasulullah SAW mencari minuman yang manis juga, Pak. Baik, karena itu ada manfaatnya untuk fisik. Wa kana Rasulullah SAW, ini yang kedua. Baginda Rasulullah SAW itu sering minum madu yang dicampur dengan air yang dingin. Maksud air yang dingin di sini tidak mesti es. Pakai es pun tidak apa-apa. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, memang agak sedikit sedap tuh, Pak. Madu misalkan 1 atau 2 sendok dicampur dengan air putih biasa, terasa manis. Apalagi kalau madunya madu asli. Yang ketiga kita lanjutkan lagi, Pak. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke satu rumah seorang Ansor, lalu beliau mengucapkan salam. Lelaki ini sebenarnya sedang memindahkan air di dekat tembok rumahnya yang ada di situ tumbuhan-tumbuhan, Pak, supaya dingin maksudnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana 'indaka ma'un bata fi syannah." Jika Anda mempunyai, wahai sahabatku, jika kamu mempunyai air yang telah dimalamkan dalam syannah. Syannah itu tadi jenis tempat air juga, Pak, yang terbuat dari kulit hewan, tetapi ini lebih kecil. Berikanlah kepada kita supaya kita minum. Faqal, sahabat ini menjawab, "Indi ma'un bata fi syannah." Ya Rasulullah, memang saya sudah ada menyimpan air mulai dari semalam di tempat yang sejuk sana. Fantalaqa ila al-arish, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat ini pergi mengambilnya dan menuangkannya di semacam cangkir, Pak ya. Summa halaba alaihi, kemudian sahabat ini memerah susu unta atau kambing yang ada miliknya. Fasyariba alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Ini maksudnya boleh dua, Pak. Pertama, air yang sudah dibermalamkan tadi itu agak sejuk, agak dingin, dicampur dengan susu yang baru diperah. Bisa saja maksudnya sahabat ini menyuguhkan kepada Nabi dua bentuk minuman. Satu air putih biasa yang sudah dibermalamkan, sudah agak sejuk. Yang kedua susu kambing ataupun unta tadi.